Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devi Ayusa Fitri dengan NIM A5012171. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi diri dan motivasi belajar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Evaluasi diri dan motivasi belajar. Evaluasi diri merupakan keyakinan individu mengenai kemampuannya. Menurut Bandura, evaluasi adalah kepercayaan dari sejauh mana individu memperkirakan kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sedangkan menurut Huang Xi, mengemukakan bahwa evaluasi diri adalah rasa percaya diri seseorang bahwa dia mampu menuntaskan atau melakukan tugas akademik. Biasanya, siswa dengan evaluasi diri yang tinggi akan percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mencapai keberhasilannya, sedangkan siswa dengan evaluasi diri rendah akan memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu mengerjakan segala tugas-tugas yang ada dalam proses belajar siswa tersebut. Adapun beberapa aspek dalam evaluasi diri. Yang pertama ada tingkat, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada generalisasi. Yang pertama tingkat. Tingkat adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan diri pada derajat kesulitan suatu tugas yang dihadapi individu. Kekuatan adalah aspek yang berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya seseorang akan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, generalisasi adalah aspek yang berkaitan luas dengan bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi diri. Evaluasi diri sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi kognitif, fungsi motivasi, fungsi afeksi, dan fungsi selektif. Yang pertama adalah fungsi kognitif. Merupakan suatu tujuan yang dipengaruhi oleh evaluasi diri yang sangat tinggi. Selanjutnya, fungsi motivasi. Motivasi diri dalam melakukan suatu tindakan untuk menggapai suatu tujuan masa depan hingga seseorang membentuk suatu kepercayaan terhadap kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, fungsi afeksi. Kemampuan menyelesaikan suatu dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang dialami pada situasi yang sangat sulit dan menekan, dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi individu tersebut. Yang terakhir adalah fungsi selektif, di mana pemilihan suatu tindakan atau tujuan yang akan diambil oleh seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi diri. Yang pertama adalah pengalaman, keberhasilan, dan pencapaian prestasi. Yang kedua, pengalaman orang lain. Yang ketiga, persuasi verbal. Dan yang keempat, keadaan psikologis. Selanjutnya, beberapa faktor yang berpengaruh dalam mempersiapkan atau mempersepsikan kemampuan diri seseorang, yaitu budaya, jenis kelamin, sifat dari tugas yang dihadapi, insentif eksternal, status atau peran individu dalam lingkungan, dan informasi tentang kemampuan diri. Baiklah, yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan yaitu daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar individu, sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Sudirman menyatakan bahwa motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Biasanya motivasi belajar ditandai dengan kesediaan mereka untuk memulai aktivitas belajar, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan mereka dalam suatu tugas pelajaran, serta komitmen jangka panjang mereka untuk belajar.
Seorang peneliti yang bernama Jerry Brophy mengatakan bahwa motivasi belajar adalah kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman umum, tetapi distimulus sebagai besar secara langsung melalui pemodelan, komunikasi harapan, dan instruksi langsung atau sosialisasi oleh orang lain yang penting bagi siswa, terutama orang tua dan guru. Motivasi belajar siswa pada penelitian ini diukur melalui 8 indikator, diantaranya durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, persistensinya, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan, devosi atau pengabdian, tingkat aspirasinya, tingkat kualifikasi prestasi, dan arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Motivasi belajar sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri seseorang yang merupakan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu, atau dapat dikatakan bahwa motivasi ini ada di dalam diri setiap individu atau dikembangkan oleh individu tersebut, bukan melalui faktor luar selain individu tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu kebutuhan, harapan, dan minat. Menurut Undang-Undang tahun 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, dan adanya penghargaan dalam belajar. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sebuah motif seseorang yang berupa sebuah rangsangan dari luar diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti dorongan keluarga dan lingkungan. Menurut Undang-Undang tahun 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik yaitu adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir adalah fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar sendiri yaitu sebagai penggerak dalam melakukan suatu tindakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa motivasi akan mendorong semua kemauan kita untuk terus berjalan. Selanjutnya menentukan suatu arah perbuatan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir menyeleksi perbuatan. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebih dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.